Jadi kita pakainya nutrisi, namanya nutrisi ademik. Mereka itu makainya kan kotoran hewan, tapi yang paling hebat itu kotoran manusia itu paling hebat. Ambune. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa makhluk hidup salah satu bentuk dari ciri mereka adalah mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi pertumbuhan dan perkembangan tidak selalu menggunakan media tanah atau media konvensional ya. Nah, salah satunya sekarang kita menggunakan media namanya adalah hidroponik. Nah, nanti akan dijelaskan sama expertnya. Di sini kita juga akan belajar bahwa proses menanam dengan lahan yang terbatas bisa kita lakukan di rumah bisa, di sekolah bisa. Nah, jadi nanti silakan amati tutorialnya. Kita proses menanam dengan sistem hidroponik. Itu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasilnya kalau ada di hidroponik kita belajarnya dari semai. Tapi karena simsalabim ini sudah ada semaian di sini. Belajar semainya nanti. Jadi ini proses pindah tanam dari semaian menuju ke instalasi hidroponik. Nah, jadi ini yang sudah disemai seperti ini. Ini selada. Umur berapa hari itu? Umur sekitar 2 mingguan. Pokoknya intinya 2 minggu atau daunnya 4 itu harus kita pindah. Jadi dia kalau di hidroponik itu ada 3 tahap. Yang pertama semai, remaja, dewasa, terus panen. Nah, ini kita masuknya berarti di peralihan dari semai menuju remaja. Nah, di sini nanti kita akan pindah. Kita masukkan ke netpot yang sudah ada kain flanelnya, ya kan? Untuk memasukkan karena ini akarnya sudah mulai panjang. Ini kalau kita ada triknya biar akar ini ngumpul dan kita bisa masukkan ke tengah-tengah lubang netpotnya ini. Ini kita celup ke air pas akarnya saja. Nah, dia langsung ngumpul di sini tengah. Ya kan, nggak usah pakai tangan soalnya kalau pakai tangan nanti biasanya putus. Nah, ini kita masukkan pelan-pelan. Nah, ketika akar sudah keluar, kita tempelkan ke kain flanelnya. Nah, ini udah jadi. Fungsi kain flanelnya apa itu, Mas? Fungsi kain flanel di sini adalah untuk membantu penyerapan air Kapiler. ke atas. Kapiler. Karena kadang kita ketemu dengan beberapa semaian itu yang akarnya masih pendek. Jadi dia akarnya nggak bisa nyentuh ke air nutrisinya. Jadi kita harus bantu dengan itu kain flanel untuk menarik airnya ke atas. Tapi kalau panjang aslinya dia sudah aman karena akarnya sudah nyentuh ke airnya. Siapa yang mau praktek? Saya. Gak apa-apa. Monggo. Monggo. Gak apa-apa. Ambil dulu satu. Nah. Sebarang. Ya. Cari yang ada kuponnya, Mas. Ada kupon semua ini, Mas. Nah, itu ambil satu lagi. Nah, itu 2. Nah, ya. Dimakan enak. Nah, tuh. Tahu aci. Celup ke air dulu enggak apa-apa. Kalau memang akarnya sudah cuma yang panjang cuma 1 ini, itu langsung dimasukkan, ambil aja 1 terus dimasukkan tengah-tengah. Ini hasilnya kalau pindah tanam sih paling mudah pindah tanam cuma pindah tok kan gitu. Yang agak repot itu di semainya. Loh. Enggak keluar akarnya. Enggak apa-apa, yang Nggak penting apa-apa, nggak nyentuh. apa-apa. Yang penting Ini lu keluar. enggak apa-apa, yang penting apa? Yang penting rock ball-nya atau kayak busanya itu dia nyentuh di kain flanel. Jadi udah dimasukkan aja. Dudu besusul ya. Dimasukkan tapi kain flanelnya harus masuk semua. Soalnya kalau kain flanel ada pernah kejadian itu pas memasukkan kain flanelnya ternyata nggak masuk. Contoh, nggak keluar gini. Gini kan keluar. Tahu-tahu apa? Habis kan netes. Aku yakin netes ngerti-ngerti. Tapi memang butuh waktu lama sih. Tapi kan lumayan buang-buang nutrisi seperti itu.
Ada lagi siapa yang mau dicoba dari yang putri ya, masuk putra. Yuk, cewek. Aku buka pesanan kamu. Langsung dihabiskan aja, enggak apa-apa. Langsung dihabiskan aja sekalian bantu ini loh. Ayo rame-rame aja, enggak apa-apa. Biar cepat selesai. Nah, Soalnya memori HP ini sithik iki. nah, silahkan. Nah, langsung ambil. Nah, ini juga ini ya. Ambil aja. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Ambune. Mambune lumut. Ada yang tanya, ini makanannya dari mana? Masuk air terus makanya. Ini salah satu. Ini kita pakainya gini. Memang gini sih, kita bohong namanya kalau hidroponik itu nggak pakai apa-apa gitu, bohong. Jadi kita pakainya nutrisi, namanya nutrisi abemik, dimana di dalamnya itu isinya kimia-kimia yang dibutuhkan oleh tanaman. Soalnya kita hidup kan berdampingan dengan kimia semua, ya kan? Kita hidup di kimia, kita minum juga kimia. Nah, di sini kimia yang dipakai itu kimia yang terukur. Contohnya nutrisinya apa aja, Cak? Abemik wes ngono ae. Abemik. Nah, jadi kita pakai nutrisi. Nutrisinya juga ada ukurannya, nggak bisa kita asal ngawur gitu, nggak bisa. Gini, ada yang pernah uji nyoba makan sayur organik? Saya pernah. Pernah apa? Sawi. 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 Ada yang pernah enggak? Ngerti enggak? Sawi itu pupuknya dari apa? Organik. Kalau yang organik, kalau orang organik kan dia mengatakan bahwa kita pupuknya tanpa kimia, kan betul gitu. Iya. Nah, jadi organik tapi hasilnya juga kimia itu kalau kita telaah lagi. Nah, mereka itu makanya kan kotoran hewan, tapi yang paling hebat itu kotoran manusia itu paling hebat. Nah, jadi kalau ada yang truk-truk yang nyedot tinja itu biasanya dikirim dijual ke daerah Bandungan, daerah Dieng sana, terus nanti disemprotkan di tanamannya. Ini ada yang Wah, keluar nih. jadi kalau saran saya, kalau memang kalian makan organik, benar-benar dicuci. Soalnya takutnya ada bekas dari kotoran itu yang ikut kemakan. Nah, kita di hidroponik itu semuanya terukur. Terukurnya juga baik untuk tubuh. Jadi tidak bakalan yang namanya wah kita nanti keracunan atau gimana, enggak. Ini bahkan airnya bisa diminum. Moga Mas Nanang yang bisanya minum air. Bisa diminum Mas saya. Iya, boleh dicoba. Jadi kan enggak, kan kalau kebanyakan kan gini, oh ada pupuknya, nggak berani lah nanti takut keracunan. Nah, di sini ada, tapi aku nggak mau praktek, yang biasanya praktek Mas Nana. Kalau minum, nah, itu. Tapi ini aman kok, aman, airnya tuh aman. Ya karena kimia. SMA kan ada kimia tuh? Bener-bener pelajari kimia. Soalnya kenapa? Yang hobi otak-atik kimia ini bisa modifikasi obatnya itu, abemiknya. Jadi itu benar-benar kimia. Kalau ini untung kita nggak bawa sih, yang contoh masih padatan itu nggak bawa. Itu benar-benar kimia yang dikumpulkan jadi satu, kemudian dicairkan. Tapi kimianya terukur, tidak asal-asalan. Kenapa? Karena kalau asal-asalan juga tanaman juga bisa nolak. Tanaman bisa mati juga kalau over. Kimianya kimia botanikal, bukan kimia sintetis. Jadi aman. Bahkan kimia yang dipakai untuk bahan abemik itu food grade semua. Ini semua bertanya. Kalau misalnya sudah besar nanti apakah di situ terus atau nanti dipindah ke piring. Oh, Nah, pindah ke piring karena panen. Karena panen. Nanti langsung besar di situnya. Ya. Tapi kalau jenengan semua ke pertanian hidroponik yang modern, mesti lebih asik lagi. Karena apa? Karena di sana benar-benar karena ini kan cuma untuk alat pendidikan, jadi
nggak begitu lengkap. Kalau yang di pertanian hidroponik itu lebih lengkap lagi. Di sini ada yang cita-cita jadi petani enggak? Jadilah petani, cuannya banyak. Cuannya banyak, asli. Iya benar, Asli. temenku ya. Aku sekarang nek ketemu aja nek dia pas lagi totalan ya melongo kok dia. Keluar untuk uang tebel itu. Dia per hari itu panen temanku ya. Temanku itu per hari panen itu selada 100 kilo. Cari aja Muria Farm. Muria Farm di Kudus itu nanti muncul. Itu ada foto-fotonya itu. Masih muda ownernya juga. Itu per hari panen 100 kilo. Jadi per hari juga Lebih sekarang. dia nanam. Sekarang lebih. Nah, perhitungannya ini tak kasih tahu biar tertarik kepingin jadi petani. Untuk biaya untuk panen 1 kilonya selada itu harganya 23.000 kemarin di Kudus. 23.000 kilo, ya kan? Padahal biaya produksi itu cuma 6.000. Itu sudah biaya produksi itu sudah termasuk bayar pegawai, listrik, untuk obat-obatan, untuk ini dan sebagainya. Berarti kan tinggal dikurangi 6.000, 23 dikurangi 6.000 berapa? Berapa? 23.000 dikurangi Nggak 6.000. Oh, kan suwe ya Allah. Dan itu untungnya dikali 100 kilo itu per hari. Kelihatan kan cuannya. Nah, jadi petani aja. Terus gini loh, ketika di pertanian hidroponik jenengan masuk itu enggak usah langsung takut kotor dan sebagainya. Datang pakai jas ya boleh, soalnya apa? Kita nggak mainan di sawah, kita nggak mainan tanah. Apalagi kalau kayak aku gitu kan, kalau mainan tanah ada cacing itu kan rasanya kan? Ici. Nah, kalau di sini insya Allah nggak ada cacingnya, kecuali ada yang iseng nyemplungin gitu. Nah, ini nggak ada cacingnya, nggak ada apa, nggak ada hewan-hewan yang dari tanah, kita murni di air juga. Terus juga ketika panen itu paling tanamannya kotor, itu kotor paling kena debu. Tidak sampai seperti di tanah, biasanya di ketiak daun itu biasanya ada tanah yang ada di situ. Jadi kalau mau pakai biasanya benar-benar dibersihkan. Jadi banyak sekali untungnya kalau hidroponik. Di dalam sini ada air bersih, apa ada campurannya? Nah, ini kan tandon. Disedot pompa masuk sini. So ini rotasi. Ini keluar, masuk lagi ke tandonnya lagi. Jadi sirkulasi. Nah, ya. isinya banyunya apa wae, Mas? Desainnya banyu apa wae? Ada cairan atau Ada, ini Nah, makanya makanannya. Nah, ini pupuknya. Kalau beli pupuknya ini AB Mix, ya kan? Sini Bukan pupuk cair organik loh ya, beda lagi. Pupuk AB Mix diformasi khusus untuk hidroponik menggunakan bahan bermutu larut 100% dalam air mengandung makronya NPK, kalsium, magnesium, sulfur. Mikronya Fe, besi. Mn apa cak? Mangan. Mn mangan. Zn? Zinc, Nah, aluminium, seng. nah, apa itu? jadi ya di dalam ini kalau A ki mikro apa makro sih? A, ya makro mikro. Oh, di dalamnya makro mikro pokoknya ada B juga campuran makro ini. dan mikro. Jadi benar-benar ada kimia-kimia yang benar-benar di atau kepingin anu coba Pak katanya kalau makan bayam itu bisa pegel-pegel soalnya nanti apa Asam aurat. gara-gara ada besinya. Gimana kalau Fe-nya dikurangi? Boleh, tapi tumbuhan juga itu butuh Fe, butuh besi. Tapi yang nggak besi gelondongan dimasukkan gitu. Ya kan? Jadi besi yang lembut sekali itu. Sudah molekul. Ora molekul nah ding wis atom, Ding. Nah, seperti itu. Ya kan? Ini masih belum semua loh. Siapa yang mau ngisi lagi? Monggo lo. Monggo disekecakan monggo. Oh enggak, yang belum. Enggak apa-apa. Habiskan sampai kenyang. Kalau pas main ke Kudus seandainya, aku main Kudus lah bulan Kudus. Oh, cari aja pas musim-musim pas di tempat
kami hidroponik pas lagi panen melon. Iki ketoke panen iki ketoke. Itu bisa petik sendiri melonnya. Melonnya hidroponik. Nek saya nggak begitu suka. Soalnya kenapa? Manisnya kebangetan. Kita yang melonnya kita pakai melon Korea semua, sama Jepang. Itu rasanya beda, manis banget lah. Itu masuknya ke mall. Kiloannya aja ngeri. 1 kilo itu 45.000. 40.000. Kemarin ada temanku beli 1 gelondong. Ternyata 5 kilo, bengok-bengok kemarin. Iya. Melon sak gelondong bayarnya 240 lah, bengok-bengok lah. Ya, melonnya hidroponik walaupun kelihatan kecil tapi padat dagingnya. Tidak ada rongga. Apa aja yang bisa tumbuh? Semua tanaman bisa di hidroponik. Tapi kita mata duitan, kita jadi carinya yang bisa menghasilkan uang cepat. Contoh ya, kalau seandainya uji coba, wah kita SMA 3 uji coba, kita hidroponik jati bisa. Tapi kan jati butuh waktu panen berapa tahun? 10 tahun kan? Mambune lumut. Nutrisinya butuhnya berapa? Tempatnya juga menyediakan kan berapa? Akhirnya rugi di ongkos. Oh, itu enggak jadi itu. Ini nggak bisa, cari yang ada tanamannya. Dibawa pulang boleh. Jadiin gantungan kunci. Yuk. Jadi semua tanaman itu bisa hasilnya. Tapi kita cari yang uangnya kayak seperti tadi itu. Kenapa kok nggak sawi mas daripada selada kan gitu? Sawi itu nek pas harganya ambruk itu pernah itu sekilo 7.000. Padahal untuk sawi biaya produksi itu antara 9.000 sama 10.000. Rugi kan? Karena sawi itu boros untuk nutrisinya. Beda dengan selada. Nah, ketika ada yang harganya bagus seperti selada, kita mesti mengikuti pasar. Jangan lupa yang ngasih semaiannya dikasih nama ya. Kalau panen ambil sesuai nama. panen. Jadi rockwool itu bahannya beda sama kayak gasbul. Ngerti kan gasbul? Yang buat ngisi knalpot itu loh. Nah, itu. Cuma kalau gasbul itu kan dari kaca, serat kaca. Kalau rockwool itu dari batu yang dipanaskan sampai 3.000 derajat. 5.000 sampai 6.000. 5.000 sampai 6.000 derajat sampai dia cair, kemudian di Sentrifugal. spin kayak kalau Aromanis. aromanis. Nanti jadinya seperti itu. Jadi ini batu. Makanya dia daya serap airnya lebih bagus. Ada yang mau ditanyakan? Ini masih lama ini SKS-nya sampai asar ini. Enggak apa-apa, Bapak. Suka malah. Sini pelajarannya apa lah? Ini apa rockwool? Nah, gini loh. Ini ya rockwoolnya tuh aslinya warnanya coklat ini. Terus ini alga. Karena apa? Alga ki apa, Mas? Ini juju ini loh. Nah. Juju ini. Terangke kanggo bahasa Inggris kan. Di sini pelajaran bahasa Bahasa Jerman sisan wae apa? Alga sama lumut beda. Apa? Itu alga kering. Alga itu nama ilmiah masih di puncaknya. Untuk anaknya itu masih ada sendiri lagi. Ada spirulina, ada monica, ada yang lain lagi. Wes pokoknya akeh lah. Golekane Wikipedia Gini kayak. loh, kenapa kok dia banyak ngumpul di sini? Karena itu ora alga saputra. ini Nah. aku pengen ngomong lali tuh, ngomong apa Mel? Karena ini kan ada nutrisinya, jadi anggap aja ini tuh makanan bergizi, jadi makanya alga dia langsung cepat muncul. Tapi nggak apa-apa. Alga langsung makan. Nggak apa-apa memang. Dan jangan salah, alga itu bisa dimakan.
Alga itu superfood, Ini loh. nutrisinya tinggi. Bisa dimakan, Pak. Bisa dimakan, memang bahan makanan alga itu. Wes ketek bae. Sret. Kalau alga jenisnya yang dimakan itu spirulina. Alga itu yang ininya tuh. Hijau-hijau, lumut. Lumpur. Nah, lumut. Bisa dimakan, Pak. Bisa, Itu makan. tapi beda jenis. Yang ini. Bukan yang itu, yang spirulina. Yang batang panjang, kalau itu batang lebar. Wes nganggo ecer ae iku. Ya. Gerong ewu. Lah niku, Pak. Nggih. Bukan bibit, benih. Nah, Bibit sing wis bibit kalau sudah jadi. wis disemai. Betul sekali. Wah, banyu hijau, kutir, melimpah iki ayo untuk mobil iki ayo, guys. Kutir.